Nata, konten macam apa ini? Kok saya yang disalahkan, Pak? Bukan, ini Carlo Ancelotti miskin taktik nih narasi sesat. Ini Tidak perlu jadi konten. Ini request dari penontonnya saya, asik. Apa requestnya? Iya, dia bilang karena Koci, Eh. dia bilang bahwasannya Ancelotti itu miskin taktik. Nah, cuman dari viewersnya kita bilang, ya emang Ancelotti miskin taktik. Nah, Emang kalau Coach Ido ngomong, saya dunia sepakat kan? Buat apa kita kontenin? aduh, Salah aduh. siapa? Salah siapa? saya. Ya udah, hari ini buat kalian semua yang mau kita bahas, apakah Ancelotti miskin taktik, true or false? Sebelum kita mulai, kita ada tamu besar di sana yang mengkilat kepalanya, Mr. Sofyan Amrabat, landing dari Manchester. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe Grumble Media di YouTube dan juga di follow di akun-akun sosial media kita, oke? Ada TikTok, ada Instagram. Langsung aja kita mulai. Let's go. Apakah Ancelotti miskin taktik, true or false? 1, 2. False. Sebenarnya yang lebih false. Gua Kok masih bisa terus sih Pak Ilbe? true lah. Oh. Gua true. Kali ini gua setuju sama Koci. hamba-hamba Koci semua ini. Enggak lah. Gua setuju sama Koci kali ini. Waduh. Apa emang? Hah? Koci ini, ngomong. ini kan Koci itu ini kan statementnya Koci. Ancelotti miskin taktik. gara-gara ini bisa ke blow up. Ini Ancelotti, ini statementnya dia. Oh, dia ngomong Ancelotti. Ya, Nata kan hambanya. Jadi Jadi dipaksa nih kita suruh bikin ini. Enggak, ini Iya request kan? dari penontonnya Grombol. Oh, request. Kalau menurut gue gini ya, sebelum kita ke statementnya, pertanyaan gue adalah apa relevansinya miskin atau kaya taktik? Nah, itu dulu, ada yang bisa jawab nggak? Apa relevansinya kaya taktik? Relevansinya kalau yang kita lihat di football modern itu seperti kita bahas Pep Guardiola. Dia bisa dalam satu season dia bisa pakai 2 sampai 3 taktik yang sangat berbeda Oke. untuk perubahan berjalannya liga untuk Oke. timnya dia. Kayak gitu. Itu makanya gue bilang kenapa gue setuju kalau Ancelotti miskin taktik. Karena Ancelotti Oke. dari Berarti underline-nya liga ya? ya maksudnya kan yang paling panjang liga kan. Oke. Karena kalau kita bahas turnamen, saya pro Ancelotti Oke. karena dia pelatih turnamen. Oke. Kita lihat dari zaman di Juve, Hmm. terus ke Milan, Ya. habis itu ke Chelsea, Madrid dan lain-lain. Chelsea, Chelsea, Munchen. PSG, Munchen Hmm. dan lain-lain sampai ke Madrid sekarang. Dia mungkin hanya pakai 3 formasi. Ya. 4-2 diamond, 4-2-2 diamond, Ya. 4-4-2 diamond, Formasi pohon Iya. Natal. 4-3-1-2. Sekarang 4-3-3. Sekarang ya enggak False balik nine. ke Oh, 4-4-2. baru karena ini nggak ada balik Benzema 4-4-2. ya, benar-benar. 4-4-2. Dia Zaman ya, Benzema 4-3-3. walaupun dengan hilangnya Benzema, Bellingham bisa menjadi ujung tombak yang baik. Oke. Cuman kalau taktik, kita bahas taktik berarti formasinya. Ya. Dia hanya memakai 3 sampai 4 taktik paling jauh. Iya, relevansinya apa? Intinya dia kan faktanya dia adalah seorang juara. Loh, gua nggak meragukan Perlu gue bacain juaranya dia. piala-pialanya. Apa hubungannya Iya. taktik sama dengan juara. juara? Kita kemarin Makanya relevansinya kayak taktik sama sepak bola tuh apa? Karena sepak bola tentang kemenangan. Nah, Loh. pertanyaannya gini, Kan kalau ini- misalnya ini keluar ada konteks satu nih. pelatih- Offside keluar konteks, Bos. ada satu pelatih yang memakai satu formasi itu aja tapi juara. Ya. Ya berarti Iya. kontradiksi dong. Enggak, maksud saya gini, mau miskin mau kaya, apa relevansinya taktik dengan sepak bola? Ya. Kalau miskin itu bisa menjuarakan Anda, Ya. kenapa Anda harus kaya? Silakan, Bang. Saya tidak setuju sama Koci. Anda Kita Anda merasa Anda kaya taktik Asik. dengan Don Carlo. Hah? Dasar Anda botak. anjay. Anda umur ayah saya. Begini, Koci. Nggak, menurut gue miskin atau kaya taktik itu bisa formasinya sama tapi taktik itu kan bukan line up. Nah, taktik dan line up jangan disamakan. Ya, betul. Line up bisa sama persis, taktik beda. Betul. Tapi light up Enggak, itu mereka part- tadi Pertama, part of maksudnya taktik. gini, Nah, ini part of taktik. Makanya mereka Miskin taktik di sini itu formasi. enggak, bukan, Iya. bukan. Begini. saya nggak setuju. Kalau sama lo definisi bahas Koci. Kalau lo bahas taktik perubahan role si pemain ketiga ini, pelatih Italia itu full 90 menit full dengan taktik yang menurut lo itu. Tapi miskin taktik di sini yang menurut gue tangkap dari Koci itu
perubahan Formasi. yang digunakan untuk berubahnya permainan atau apa. Nah, itu Tapi kalau definisi lo yang bahas gua nggak taktik setuju. role Menolak. pemain, menurut gua Ancelotti nomor 1. Nah, Ya. berarti Kalau itu gue setuju. gue nggak setuju sama Tapi, definisinya ya makanya. sama Koci. Definisi Koci, dia menganggap line up yang sama berarti taktiknya itu aja, berarti secara definisi Anda salah, enggak. Koci. Koci tidak pernah mendefinisikannya. Ini kan ini cuma ini yang interpretasi karbit kita. ini ya, ini Nata dan Papai. Loh. Ngerti nggak? Karena Gila, mereka ini mendefinisikan tidak, sendiri. tidak. Kalau lo merasa switch role setiap pemain berarti Ancelotti nomor 1, lo harusnya kontra. Nah. Enggak. Karena miskin taktiknya di sini, dia Line sebagai up-nya sama pelatih, aja, dia sebagai pelatih tahu karena setiap game ada perubahan lawan. Ya. Anggap satu game dia tahu lawan City, Guardiola, anggap ya. Di game sebelumnya dia nonton Guardiola City di Liga. Ya. Dia ngelihat De Bruyne sebagai playmaker di first leg. AMF. Iya. Ya. Tiba-tiba ketemu nih Madrid dengan City. Tahu De Bruyne ditarik agak mundur. Apa yang harus dilakuin? Ya. Ada perubahan dari salah satu pemain untuk Ya. marking lah atau Ya. apalah. Ya. Itunya iya. Tapi Reaktif kalau taktik sebagai formasinya Tidak. dia tidak ada perubahan sama sekali. Nah, relevansi sama sepak bola apa? Bukan begini, Pak. Itu Anggap gue itu setuju sama lo nih. Lo ngasih ini ngasih kan contoh kita- yang satu match kan. Itu memang di match itu Itu masalahnya taktik Di- yang lo maksud itu kayak gitu kan. enggak iya. Role pemain, terus pendekatan pemainnya juga. Di match itu memang Ancelotti di outclass, dihancurin sama Pep secara taktis. Bukan berarti Gue lagi nggak Ancelotti bahas game yang taktis. sudah berjadi. Enggak, lo ngasih Oke, sekarang gue game. enggak kita Game lurusin ya. kedepannya anggap. Ada Anggap. host nih. Ada host. Biar gue rancang. Mau gue beda apa sama? Sabar. Biar gue yang Gua rancang. ada Gua pendapat juga ada pendapat sendiri. Gua Ah, juga ah. ada. Coba lo kenapa ini? Oke. Begini kita gue kerucutin aja jadi Oh, kita iya. nggak kelebaran deh, Oke. ya kan? Tadi gue mau masuk kepada itu sebelum kita berdebat. Gue mau nanya relevansinya miskin atau kaya apa? Apa yang membuat lo kalau lo miskin kenapa? Kalau lo kaya kenapa? Tanya Koci. Oke. Hah? Gini, Enggak, ini yang enggak ini dulu. ada yang Statement kan itu. ada yang kontra nih. Enggak dulu. Ada yang Kita pro. kemarin Bentar. kita udah bahas Eh. taktik dan taktik dan manajemen. Ya. Kalau kita bahas, anggap kita kasih contoh Mourinho, Hmm. miskin taktik tapi Ya. manajemennya bagus. Ya. Itu ngedua trofi ya ngahasilin juga. Ya. Benar. Anggap kayak siapa Guardiola, main Ya. manajemen kurang, Ya. taktik Taktiknya bagus, bagus. menghasilkan juga. Hmm. Jadi Ya. hasil ini nggak perlu disebut di sini. De Karena Zerbi? dua-duanya menghasilkan. Apa? De Zerbi? De Zerbi kan De Zerbi menghasilkan di TikTok. De Di Zerbi baru setahun. Brighton. Ya, kita bukan. nggak bisa hitung Xabi Artinya Alonso, apa? kita nggak bisa Banyak hitung De banyak Zerbi. faktor kemenangan tuh. Kualitas pemain. Ya. De Zerbi itu Ini yang gue kan- mau point out kualitas pemain. Dia punya taktik yang kelas, juga. Ya. tapi nggak ditopang dengan kualitas pemain yang siap. Ya kan? Tetapi dengan dia punya taktik yang bagus, Hmm. dia bisa perform di IPL. Iya, tapi performanya sekarang malah turun, Nat. Ya, Sekarang kan banyak turun. faktor. Iya, Alonso banyak maksudnya faktor. Artinya miskin atau kaya taktik itu bukan menentukan lu jadi siapa-siapa. Loh, emang nggak ada urusannya itu? Iya kan? Ya, makanya kita ngapain debatin gituan? Lo main manajemen lo Ini taktik tahu lo nggak, jago lahir aja ini nggak kenapa? menghasilkan apa-apa. Apa? Taktik lo sejago pun nggak menghasilkan apa-apa. Taktik gue jago. Anggap taktik lo sejago apapun lo bisa bertaktik, Hmm. belum tentu bisa menghasilkan apa-apa. Iya, kayak De juga. Zerbi maksud gue. Iya. Iya. Jadi hasil itu nggak ada urusan di Nah, sini. artinya sebelum kita berbicara lebih lanjut, Hmm. kita sepakat kalau miskin atau kaya taktik tuh nggak relevan sama kualitas sepak bola. Sepak bola. Enggak Iya. satu-satunya parameter. Enggak satu-satunya Iya. indikator. Iya Kita kan? Ya. membahas Ancelotti. Ya kita setuju dulu nggak? Iya, kalau itu setuju. Kalau Nah, itu udah. setuju, Itu kita udah. sepakat di situ ya. Ah, Gue Oke. kenapa false Ancelotti miskin taktik? coba. Dia punya jasa dalam knowledge bola yang dipakai oleh pelatih-pelatih lain. Deep playing. In Playmaker. terms of switching role. Oh, Nah, kan. oke. Iya kan? Balik ke awal Nah, kita. definisi kita sama. Lo Iya, harusnya kalau itu lo ya harusnya gue pro. setuju. Coba sekarang kita Sekarang enggak topik misalkan- kedua. Enggak topik kedua. Debatnya biar gua ngatur. Apa itu taktik? Kalau definisi taktik menurut gue adalah Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's go. pendekatan permainannya bukan line up-nya. Line up-nya bisa sama persis, tapi approach of the game Bukan hanya line up kali maksud lo. enggak. Ya, line up bagian dari Karena taktik, line tapi up bukan juga- hanya line up. Iya, line up-nya bisa 4-3-3, tapi Taktiknya bisa berbeda. Dalam praktek di lapangannya bisa di 4-2-3-1. Iya, Ya. itu makanya line up dengan pemain yang sama itu tidak merepresentasi taktik yang sama.
Line up-nya bisa sama persis. Iya paham. Tapi approach-nya Paham. itu Terus, definisi gue. Definisi lo. Nah, menurut gue kalau Koci menganggap miskin taktik karena formasinya sama, ya dia kebanyakan main PS. Enggak, gini ya, menurut gua nih, kalau menurut gua taktik Canda, adalah canda. begini. Permainan bola adalah permainan dengan, ada yang bilang ini kata orang bijaksana, bola itu adalah bagaimana lu menjadikan kesalahan musuh sebagai keuntungan. Oke. Oke. Berarti dari situ kita bisa bilang kalau taktik adalah cara meminimalisir membuat kesalahan dan memaksimalkan jika musuh mempunyai weakness atau mempunyai kesalahan. Ya. Gitu kan. Itu taktik tuh, itu by itself the taktik. Tinggal gimana caranya dipakai. Ya. Oke, sekarang kalau menurut gua, kalau misalnya timnya Ancelotti tanpa menggunakan kesalahan lawan tapi bisa menutupi kesalahan dia, misalnya gini, gua nggak perlu buat salah, gue cukup jago untuk menang. Ya. Yang penting gue rapih. Itu kan nggak perlu kayak taktik. Ya. Misalnya kualitas mainnya udah jago nih kayak sekarang semuanya bintang. Lu nggak perlu ngandelin kesalahan musuh, dengan lu nggak berbuat salah aja, lu bisa juara. Ya. Nah, itu yang di point on sebenarnya sama Koci, bahwasannya Ancelotti itu cuma mengandalkan kualitas pemainnya doang, which is Ancelotti itu pernah bilang dia memang seperti itu, dia mengandalkan kreativitas pemainnya. Ini gua Nah, itu by itself menurut gue taktik. Loh, itu justru Itu taktik enggak, sejak bisa dalam juga. pikiran, Kan dari pikiran tuh. kemampuan Taranta belum Ancelotti ya terus. lanjut. Kemampuan Ancelotti, dia ngelihat Jude Bellingham as a number 10. Dia nggak cuman dia jadiin Bellingham tuh striker, nggak cuman box to box. Iya. Sampai kata Bellingham, I'm 10 times. Dia kayak false Gue nine lah. 10 kali lebih baik daripada season lalu. Iya. 2 game 3 gol. Oke, Itu oke. Gue setuju. Dia bikin kemampuan. Brahim dia- Diaz, lu bayangin. Brahim Diaz bisa Ya. perform. Ini sama gue ada Viga pendapat. dijadikan full time left back. Iya. Ini gue ada pendapat. Dia strong defender midfield. Yang paling top kan Valverde dia bikin jadi false number 7. Iya. Karena dia nggak dapet tempat. Iya. Kan ada Casemiro, ada Modric, ada Kroos. Dia minggir kan. Kemampuan Valverde. memang kualitas. Jadi Ancelotti punya kemampuan Membaca. melihat dan meletakkan pemain yang pemainnya nggak nge atau Iya kan kalau Nah, itu luar biasa. tapi kalau- Vinicius, gue yakin Salah satu. Ternyata belum selesai. Mat. terakhir dia menjadikan Vinicius Satu. pemain paling berbahaya di dunia tuh menurut gue jasa Ancelotti. Dia Ya. switch sama Hazard. Gue setuju kalau misalnya Ancelotti itu pandai membaca potensi pemainnya. Ya. Nah, yang mau gue point out adalah Ancelotti itu pernah diwawancarai soal di 2023 waktu dia lawan Las Palmas. Dia bilang gini, Ancelotti itu perbedaan saya dengan pelatih-pelatih zaman sekarang adalah pelatih saya itu old school, tipe old school katanya. Nah, pelatih sekarang itu terlalu banyak memberitahu pemainnya untuk mungkin bergerak kemana, ke kiri ke kanan, Kurang kebebasan. kapan mau crossing bola, kapan Ya. mau ngoper segala macam. Ancelotti itu bilang para pelatih modern sekarang itu terlalu banyak menginstruksikan pemainnya dan Ya. itu mematikan kreativitas dari pemainnya sendiri. Setuju. Nah, Setuju. Ancelotti Ini itu- kita bahas Tuchel tadi tuh. Nah, Ancelotti itu kenapa gua bilang dia miskin taktik? Karena dia hanya paham secara garis besar doang. Ya, let's say mungkin di awal pertandingan kita bakal main menyerang, kita bakal gini bla bla bla, formasi 4-2-3-1 let's say. Setelah di lapangan prakteknya dia diserahin kepada pemainnya. Ya. Dia karena dia pemainnya berkualitas, mereka tahu harus ngapain, ya udah dibiarin aja. Nah, di situ Ancelotti bakal ngelihat apakah kekurangan ketika di lapangan gimana pemainnya sendiri, kurangnya di tengah kah, di belakang segala macam. Dari situ dia reaktif. That's why gue bilang Ancelotti itu miskin taktik karena Ya. karena dia cuma paham secara garis besar doang. Ya. Karena dari Milan, dari Juve ke Milan, terus dari Chelsea ke Munchen, dia nggak pernah ganti Gini. formasi dari 4-2-3-1, paling ke 4-3-3 Oke. doang. Gua respon dulu ya. Nata. Baik, ini Pak ya. Kayak Pertama yang gue mau respon adalah kalau kita ngomongin taktik, artinya artinya antara tim A ya, merespon tim B. Ya. Iya dong, A dan B lah. Ya. Atau tim A melawan liga Ya. atau kekuatan liga atau tim-tim dalam liga gitu Ya. kan. Menurut gua Ancelotti ini paling kaya taktik. Kenapa? Dia bisa melawan apa yang terjadi di luar. Pertanyaan gue nih sebelum gue masuk ke poin gue ya. Berapa pelatih old school sebelum tahun 2010 yang masih survive sampai hari ini Ya, di top flight? jarang. ya, Ya jarang. Ada nggak? Mourinho masih ada tapi dia udah turun ke decline ke ya. menengah, ke Roma.
Cuma Ancelotti yang survive. Ya relatif on the highest stage. Iya kan? High flight. Tahu nggak kenapa? Karena dia punya taktik menghadapi modernisasi Atau di kepala dia. atau Ini anak muda, ini lahiran Gen Z. Gue nggak bisa atur terlalu banyak. Kalau gue atur terlalu banyak, kreativitasnya berkurang. ya. Itu taktik, bukan taktik lagi, bos. Taktik paling kaya itu. Itu taktik paling kaya yang pernah ada. Warisan zaman dia yang pas banget ditaruh zaman sekarang. Dan nggak bisa, beda malah nggak ada yang melakukan. Iya, karena kan zaman Cuma dia. Setuju, karena Yang in relevan. his time 2000-an pemain dikasih kebebasan Iya. besar. Itu ditaruh di sekarang, which is sekarang kan kayak robot. Lebih perlu untuk Iya, merespon iya. sekarang. Tapi itu tapi kaya banget itu. tapi sangat bagi gua kayak itu adalah- dia. Iya. bagi Sangat gua dinamis adalah- di lapangan. Iya. bagi gua adalah di situ letak kemiskinannya. Dalam artiannya Gue mau nanya, emang Bentar, semua pelatih Bentar. Belum Oke. selesai. bentar. Nah, ketika Sebelum lu mulai, Ya. ada yang udah mulai goyang kan? lu goyang, Pak. Gua enggak apa. 1 2 3 Kenapa miskin? gua Ayo, jawaban nih, ayo, gua ayo, jawaban nih. lanjut. Nah, karena dia hanya bermain reaktif, dia hanya melihat orang lain saja, lalu dia merespon. Dia tidak meramu itu sebelum kita bertemu tim A, kita bakal melakukan ini, menyerang ini segala macam. Dia itu Ancelotti itu hanya bermain reaktif doang. Dia hanya menunggu dan Kalau reaktif merespon. kalau reaktif gua nggak setuju. Dia punya setup. Ketika Dia punya tactical setup, Nat. Enggak iya, gitu. tapi nggak secara gitu. garis besar doang, Pak. Iya. Lo mengulang poin yang sama Iya. sebelum ini. Kedua, Ancelotti ini 10 kali apa namanya? Apa liga? Dia tustin 10 trofi buat Madrid. Gak bisa akan diraih dengan reaction football, mustahil. Dia harus ada pola yang mantap. Kasih paham, Pak. Kalau Coba. trofi nih, bentar ya. Nggak mungkin. Ya kenapa? Enggak terus. Kenapa Kenapa gue bilang nggak nggak mungkin sebanyak itu, sekonsisten itu dipakai oleh reaction football? Karena pemainnya akan kecapean. Dia harus pemain ini harus membawa pola yang fix untuk mendapatkan hasil yang Keseimbangan, kestabilan. Kalau di reaction football itu 1-2 match, bukan full season. Jadi dia dan terus lo ngomong ini orang lepasin semua pemain di lapangan habis. Ya, Emang kan- ada pelatih yang ikut main? Siapa? Karena dia yang bilang sendiri bahwasannya dia lepasin kreativitas. Dia memberikan kepada pemainnya. kreativitas gini Itu loh, kan Nat. moderate, Nih, nggak enggak, ini gue full. lurusin ya, Nat, buat Nata nih, gue lurusin nih buat Nata ya. Ini gue lurusin buat Nata. Dulu kan era modern pakai juego de possession, Yes. positional play, Ya. di mana gerak badan arah jalannya itu diatur. Ya. Lu cuma boleh ke kotak ini, habis itu kotak ini. Kalau dia masuk sini, lu ke sini. Ya, benar. Rigid, Ya. fix. Ancelotti menurunkan kadarnya. Ya. Oke, kalau ini lo cari-cari sendiri deh. Kalau gini lo cari-cari sendiri. Tapi bukan berarti dia nggak punya tactical setup. Tim yang nggak punya tactical setup tuh tim-tim yang low block. Ya. Dia nggak punya tactical setup. Maksudnya gini, tactical setup itu nahan sampai dapat chance lari. Nah itu benar nggak punya tactical setup. Orang ini tim yang ngedominasi setiap main kok gimana nggak punya Iya. reaktif. That's why gue bilang pertama adalah cuma secara garis besar doang. Tidak yang Iya, mendetail, benar. tidak yang mendetail. Dia tentu. Ini konten udah nggak jelas sebenarnya. Ngerti nggak? Hmm. Karena ini coach itu berhak ngomong kayak gini karena dia pelatih dan dia ngerespon pada skop tertentu. Tapi hasilnya decul-decul luar sana ini, Faang dan kawan-kawan ini nganggep ini suatu penghinaan gitu. Padahal ini bukan penghinaan. Di saat lu efisien, sederhana, itu nggak ada masalah. Lu nggak perlu muluk-muluk karena banyak yang muluk-muluk nggak jadi apa-apa. Intinya itu aja, ya kan? Cuma silakan kalau kalian hamba-hamba pada mau. Nggak, kalau Menambahkan. kita bahas tadi taktiknya sebagai pendekatan pemain, terus perubahan role pemain, ya gue mau nggak mau harus berubah. False. Ya. Ya Karena pendekatan itu- pemain itu- dari awal gue juga bilang. Kalau itu ya, Iya, itu karena taktik. pelatih Italia itu selalu gini, terkenal dengan 90 menit full perubahan. Jadi selalu ada perubahan setiap menitnya. Apalagi dia muridnya siapa? Sepanjang game. Ancelotti muridnya siapa? Arrigo Arrigo Sacchi. Sacchi. Arrigo Sacchi. Revolusioner formasi. 4-4-2, Italia. 4-4-2 saja. Iya dengan formasinya. Iya banyak kayak contoh di final 2002 kalau nggak salah. Juve ketemu Milan. Itu dia ngubah satu pemain tapi efeknya sampai juara. Siapa? Pirlo ya. Si Inzaghi, Shevchenko ditarik ke sayap. Oke. Jadi backnya kewalahan sampai back tengah Juve ditarik ke kiri Montero. Itu efeknya sampai benar digencar sama Milan, seru banget emang game-nya dan akhirnya juara. Itu salah satu. Itu maksud gue
Itu turning Iya, point-nya seru dia. tapi ya. Gue nggak bahas juara dengan Iya, 4-0 iya, oke, atau oke. apa. Terus. Terus kita bahas lagi sekarang Bellingham sebagai shadow striker. Mahal itu. Ya, jadi saya bilang zaman sekarang false nine lah. Iya. Hitungannya false nine. Kayak gitu. Kalau untuk itunya dia top. Cuma kalau yang gue tangkap dari komentar orang-orang Indonesia ini sebagai Ancelotti miskin taktik, ya Ancelotti itu miskin dengan perubahan formasi. Untuk setelah lo dapat revolusioner hal-hal seperti tiba-tiba 4-4-3 jadi 3-2-4-1 Kayak Pep gitu. Pep. Ya. Ya, itu kan hal yang besar banget. Sampai lo bikin dari ngejar sampai juara akhirnya kan City. Ya. Kayak gitu ya Ancelotti benar-benar miskin taktik untuk hal itu ya. Iya, dalam konteks itu Iya, ya. tapi kalau kita sepakat sebenarnya yang gue taktik, lawan itu bukan fakta daripada dia miskin taktik, tapi yang gue lawan adalah pandangan yang menganggap kalau miskin taktik itu jelek. Itu yang gue lawan sebenarnya. Ya, iya, maksud gue itu. Yang gue lawan tuh itu Iya, sebenarnya. anggap miskin taktik. Tapi efisien. 5 liga. Ya. Semuanya dia juarain liganya. bener. Siapa lagi? Di Chelsea dia 4 breaking Liga record. Champion. Gol terbanyak satu musim Yes, benar. selama IPL history. Anggap itu miskin taktik. Ya gue butuh pelatih miskin taktik kayak Ancelotti kalau kayak gitu. Dan itu terus dia. juara tiap Iya, musimnya. cuma karena itu konteks dia. di sini apakah Ancelotti miskin taktik, yang di kepala gue ya taktik dengan formasi dan perubahannya. Switch role itu vital dalam taktik, itu sangat Nah. taktis. Iya dong. Iya makanya. Switch role. Nah, makanya narasi gue adalah Iya, makanya. menolak paham di mana kata miskin taktik itu adalah suatu hal yang negatif. Ya. Kalau Terus, switching role gitu Menurut pelatih gua Italia miskin the best, taktik man. itu bisa jadi Iya. positif. Kalau itu efektif, ya kan? Kalau efektif why not? Bagaimana Gitu. Ancelotti mengembalikan 4-4-2 sekarang? Betul. Iya, pakai diamond. Efektif kan? Diamond dia. Efektif. Top of the league. 4-4-2 Ya udah. ini 4-4-2 ini kembali ke sejarah Zaman bola dulu. dari awal. Ya itu 4-4-2 di kertas. Iya. Dalam lapangannya Diamond. kan beda Iya, penerapannya. Ujung-ujungnya Vini ke kiri, Rodrigo kanan, Heeh. Bellingham yang di tengah. Bellingham yang gitu. sangat brilian Iya. dari Ancelotti. Nanti sepakat nggak? Kita bahas lagi masalah taktik coba. Nggak, sepakat nggak? Bentar. Oh, Kita belum. bahas lagi masalah taktik. Hmm. Taktik ini kan textbook. Iya kan? Nih, Iya. Pak, textbook. Pemain ditranslate ke pemain. Ini kan gak robot seperti board. Manusia dengan segala kompleksitasnya nih pemain. Ya. Perlu ada pelatih yang bridge balance antara man to man dengan taktik. Nah, menurut gue kalau gue jadi pelatih, gue cari orang jenius taktik, gue ngurusin man to man. Lebih Oke. relevan. Bener. Iya dong. Bisa. Gak harus semuanya gue sendiri. Bisa. Nah, itu Keren juga nih. Kemampuan harus. Ancelotti, assemble team dan lain-lain. Ya, tapi Ya. kayak Mourinho, Kalau Mourinho lain tuh pendekatan ke pemainnya dia itu lebih top. ada kompleks pengen jadi hero. Jadi lo kayak Pep gitu yang lo pahlawan mau Pep, kompleks. Hah? Pep Guardiola gitu. Iya Yang istilahnya. jenius sama taktik. Iya, enggak juga. Cuma kalau kita gue bahas, cocok sama Ancelotti. Iya, Ancelotti sama Guardiola itu Gue taktik- tinggal assemble tactician team. yang berbeda. Gayanya Cara beda. beda banget. Kalau Ancelotti ngubah role pemain untuk keseimbangan permainan saat itu, Ya. kalau Guardiola tactician untuk jangka lebih panjang. Gue ngelihatnya kalau Yang Pep, bisa diganti siapa aja tuh. Iya. tuh Pep posisinya. ini mathematician kalau gue lihat. Dia tuh kayak Semua ada perhitungannya, Iya, kan? sangat Lo di sini kalkulatif. bisa main ke sini. Iya. dia ini, tidak ini. memanusiakan pemain. Dia nggak melihat Kayak faktor robot X. jadinya Iya. para pemain City. Iya. Coba kalau Ancelotti ada moderasinya lah. Dan dia nggak ada kebebasan pemain kalau Pep. Iya. Kurang ya. Cuma Messi yang dapat. Walaupun menang, Walaupun itu kalau mendingan pemainnya sekarang. nggak ngikutin, Ya. kena marah-marah. Pep kagak mendingan enggak? Ya udah, Enggak ya? nggak usah lama-lama. Udah cukup Ya, agak kontennya baik. ya. Hmm. Kita semua sepakat kalau konteksnya lebih, Dalam. apalagi dibandingin sama Pep gitu ya. Ya. Ya jelas Pep lebih kaya dalam diversifikasi atau penambahan-penambahan pembaruan taktik gitu. Tapi buat kami miskin taktik bukan berarti negatif. Ya. Miskin taktik selama dia Menghasilkan efektif, trofi. menghasilkan sesuatu, Ya. merespon sesuatu, mempertahankan sesuatu is oke. Jadi Ancelotti itu miskin formasi, bukan miskin taktik. Kalau dari yang gue ini ya awal kan gue setuju. Iya. Jadi formasinya aja yang miskin. Dan dia satu poin Ya, gue lagi taktiknya tambahan. mewah banget dong. Dan poin tambahannya adalah di mana dia melihat karakter, Hmm. mentalitas suatu generasi, terus dia tahu cara ngetouchnya. Ya. Contoh Bellingham yang bisa hidup, Vini Junior bisa hidup, Rodrigo bisa Yang hidup, sehingga bisa- Brahim Diaz sekarang Ya. bisa perform, itu Masterclass. adalah taktik yang kaya. Istimewa sih emang. Ya. Gitu. Istimewa. Sangat kaya dari Oke. Ancelotti. Oke. Udah itu aja dari kita. Itu Jangan yang lupa. bilang Ancelotti miskin taktik, mandi secepatnya. Astagfirullah. Bersih-bersih. Oke, jangan lupa di subscribe Grombol Media, nyalain notification bell-nya. Kita akan selalu ngepost pojok debat jam 6 sore setiap weekdays. Yes. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's Let's go. go.